Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah nilai dari sebuah persembahan di mata Tuhan. Setiap orang Kristen pasti sering memberi persembahan, terutama pada waktu ibadah. Namun tidak semua orang Kristen mengerti mengapa orang Kristen memberi persembahan, seolah-olah Tuhan berkekurangan uang. Padahal semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Allah. Kata Kain atau kana artinya memperoleh atau mendapatkan. Sedangkan nama Hebel artinya napas yang berlalu atau uap. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain ditolak. Kata mengindahkan adalah sa'ah. Ada banyak tafsiran tentang mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain ditolak. Kita perlu melihat ada beberapa alasan mengapa kita harus memberi persembahan kepada Allah. Dan dengan alasan tersebut menentukan apakah persembahan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Yang pertama, alasan mengapa kita perlu memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan atau minha adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, serta berdamai dengan Tuhan untuk mengiringi ibadah kita kepada Allah. Jadi, inilah yang menjadi motivasi Habel yang memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Allah, serta merindukan agar berdamai dengan Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Allah adalah persembahan itu merupakan ekspresi iman. Habel menghampiri Allah dengan iman yang benar. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 11 ayat 4, di situ dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi di sini jelas bahwa letak atau alasan mengapa persembahan Habel diterima atau diindahkan oleh Allah dan persembahan Kain ditolak
adalah terletak pada iman mereka pada waktu mereka memberikan persembahan. Itu sebabnya mari kita perhatikan, pada waktu kita memberi persembahan kita kepada Allah, mari kita memberi dengan iman, memberi dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Kemudian yang ketiga, persembahan adalah sebuah ekspresi sikap hati kita kepada Allah. Allah mengenal hati Kain, Allah juga mengenal hati Habel. Sikap hati seseorang mempengaruhi apakah persembahan yang diberikan kepada Allah berkenan kepada Allah atau tidak. 1 Yohanes 3:12 di situ dikatakan begini, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi sikap hati seseorang menentukan apakah persembahannya berkenan kepada Allah atau tidak. Kemudian yang keempat, persembahan merupakan sebuah ekspresi penyembahan kita kepada Allah. Setiap persembahan yang kita berikan merupakan sebuah ekspresi penyembahan dan pengucapan syukur kita atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah harus dilakukan dengan hati yang benar, harus dilakukan dengan motivasi yang benar, harus dilakukan dengan cara yang benar, dan harus memberikan sesuatu yang benar, sehingga persembahan yang kita berikan menyenangkan hati Allah. Kolose 3:23 di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, setiap persembahan yang kita berikan harus dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya kita tidak menjadi sombong atau kita menjadi kecewa dan sakit hati kepada gereja atau orang yang menerima persembahan atau pemberian yang kita berikan. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Hamba berdoa supaya firman Allah mengubah cara berpikir kami, mengubah sikap hati kami, mengubah perasaan kami, sehingga pada waktu kami memberi persembahan kepada Allah melalui manusia, kami boleh melakukannya dengan benar, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua saudara-saudaraku yang menonton atau mengikuti renungan sejenak ini. Berkati mereka yang sakit semua disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, Engkau membukakan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.